Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ruang Bahagia 5. Pada video kali ini kita akan belajar materi IPA tema 6 subtema 1, mengenal suhu dan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Dan apa perbedaan antara suhu dan kalor? Mari kita bahas. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, yaitu panas matahari, api, gesekan antara dua benda, dan energi geotermal atau panas bumi. Sumber energi panas yang pertama yaitu panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manfaatnya: 1. Menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. 2. Mengeringkan pakaian yang basah. 3. Mengeringkan padi setelah dipanen. 4. Mengeringkan garam. 5. Mengeringkan ikan asin. Sumber energi panas yang kedua yaitu api. Api dihasilkan jika ada bahan bakar panas, oksigen, dari gesekan benda satu dengan benda yang lainnya, contohnya korek api. Manfaat yaitu untuk memasak, yang kedua untuk menyalakan mesin. Sumber energi panas yang ketiga yaitu gesekan antara dua benda. Energi panas dapat terjadi antara gesekan kedua benda. Misalnya, gesekan antara dua tangan, gesekan antara mistar dengan kayu. Sumber energi panas yang keempat, panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas. Perbedaan suhu dan kalor. Kalian tahu panas atau yang disebut dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan suhu dan kalor. Coba perhatikan tabel berikut. Panas atau kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan kalor yaitu Joule atau kalori. Sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Sedangkan alat untuk mengukur suhu atau temperatur adalah termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik turun. Perubahan akibat perubahan suhu. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tapi sebaliknya, benda juga dapat mengalami penyusutan.
Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Pemuaian dan penyusutan yang kedua yaitu pada ban sepeda, motor, dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman saat dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Pemuaian dan penyusutan yang ketiga yaitu pada kawat, kabel listrik, dan telepon. Apakah kamu perhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Contoh pemuaian yang kelima. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam yaitu penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suatu suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, maka akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Demikian video mengenai suhu dan kalor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya.
Bye.